Bahkan di situ ada ancaman-ancaman, ya, teriak-teriak ngotot itu. Anda hati-hati, Ade Armando, ya. Anda pernah ditelanjangi oleh rakyat. Betul nggak? Terus kenapa, bro? Ya artinya Anda hati-hati dengan republik ini. Yang bikin Bukan pernyataan merawat soal ini. agama itu JK. Ya itu yang saya kemudian, menanggapi. Itu yang Jadi kemudian kalau Anda yang bilang, paling bahagia. Anda potong kok saya. saya bahagia? Saya bahagia? Anda nggak potong. Kenapa Anda potong saya? jangan Saya ngomong aja mengarang. bebas. Saya nggak potong Anda ngomong. Jangan mengarang. Saya hanya mengingatkan Anda itu aja. Mengingatkan hati-hati apa? dengan kotak Pandora identitas agama. Loh, Itu yang ngomong tentang ideologis. identitas agama itu JK. Blok ideologis. Kalau mengentalkan Anda blok ideologis, Anda kentalkan. JK itu membahas tentang konflik Poso, risikonya bukan. nggak Dia main. menyebut ayat Nah, dia sebut makanya, Islam dan Kristen. itu yang pertama. Nah, itu bahas percaya. konflik Poso, Hati-hati bukan mengentalkan agama. Anda blok ideologis. Nggak, kok saya Hati-hati. dianggap sebagai Indonesia orang ini, tertawa-tawa? logika akan kita usulkan JK sebagai Nobel perdamaian dunia. Tiba-tiba dianggap sebagai provokasi. Bagaimana Tidak, mungkin saya logikanya? tidak bilang Dianggap provokasi. kemudian sebagai membenturkan. Anda kenapa bantah saya ngomong? Boleh saja. Ya, Anda tuh mengarang bebas. Ya makanya ini saya mengingatkan jangan bermain pada kotak Pandora isu sentimen agama berbahaya. Saya sebenarnya sudah menonton video Pak JK ini waktu ceramah di UGM. Saya sudah tonton. Pak JK memang benar mengatakan apa yang dikatakan oleh Bang Ade Armando. Jadi nggak ada yang dipotong, nggak ada yang diubah-ubah. Hanya saja itu video klip dari video panjang. Kalau mau adil, ya beri video secara utuh dari mulai Pak JK mengucapkan salam sampai menutup pidato itu. Kalau mau adil, nanti kita akan lihat nih video ketika Bapak JK mengatakan yang dipermasalahkan oleh Bang Ade. Kita akan sama-sama mendengarkan video potongan-potongan, kemudian mendengarkan video utuh yang diklaim oleh Bang Ade Armando sebagai video yang memberikan informasi yang keliru tentang ajaran Kristen maupun ajaran Islam. Kita dengarkan. Di Indonesia konflik yang terbanyak sebabnya karena ketidakadilan. Dipandang orang yang tidak adil pemerintah. Contohnya Permesta, PRRI, Permesta, DI, TII, Poso, Ambon itu semua tidak adil sebenarnya. Di samping perang agama. Ujungnya memang kadang-kadang politik, kadang-kadang agama, pada awalnya karena ketidakadilan. PRRI mengatakan pemerintah tidak adil kepada daerah. DITI Jawa Barat dulu dia pejuang. Kenapa yang pimpin kita bukan orang pejuang? Yang ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama. Kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ada juga konflik karena sumber daya alam. Ya seperti sekarang ini. Amerika itu berperang menduduki ingin daerah yang semuanya negara kaya. Ini saya dapat dari Kumparan. Kumparan adalah media mainstream yang bisa dipercaya. Ya, jadi apa yang disebutkan oleh beliau ini sebenarnya tidak ada di dalam ajaran Kristen maupun Islam. Dari mana Bapak Yusuf Kalla bisa punya pendapat begitu? Kita dengarkan ya teman-teman ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ini tidak menjadi fitnah, ya. Fitnah kepada Bang Ade, fitnah juga kepada Bapak Yusuf Kalla. Jadi kita mengklirkan sebagai netizen yang baik, mengklirkan. Pak Yusuf Kalla juga tidak bisa menuduh Bang Ade karena memang itu benar-benar apa yang diucapkan Pak Yusuf Kalla. Kita dengarkan dulu lah video yang full. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa bulan Ramadan ini alhamdulillah saya diundang untuk hadir di sini untuk bersilaturahim dan juga sekaligus beribadah dan memberikan beberapa hal yang oleh panitia diminta saya berbicara tentang perdamaian. Ada hadis Rasulullah yang intinya begini.
Rasul bertemu dengan para sahabatnya dan Rasulullah bertanya, apakah ada di antara anda mengetahui apa amal yang lebih baik daripada salat dan puasa? Sahabat berjawab, tidak tahu Rasulullah. Rasulullah berkata, hal yang lebih tindakan atau upaya yang lebih amal yang lebih tinggi daripada salat dan puasa adalah orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Jadi mendamaikan orang dalam hal ini tentu mempunyai amal yang tinggi. Karena itu kenapa Rasulullah artinya perdamaian itu hal yang sangat penting. Hal yang oleh Rasulullah memerlukan bahwa lebih tinggi daripada salat dan puasa, sedangkan salat dan puasa adalah kewajiban. Itulah pandangan tentang perdamaian dari Rasulullah. Juga ada rumus mengatakan, tapi rumusannya mengatakan perdamaian itu adalah akhir dari konflik. Atau sebaliknya, konflik adalah akhir daripada perdamaian. Jadi kalau kita bicara perdamaian, tentu kita harus berbicara sebabnya, yaitu upaya untuk menghentikan konflik. Itu tentang perdamaian. Karena itu kita perlu mengetahui kenapa orang berkonflik. Kenapa satu negara banyak konflik? Kenapa dunia sekarang dunia penuh konflik? Yang kita sedihkan ialah paling banyak konflik justru di negara-negara Islam pada dewasa ini. Tentu yang paling terakhir Iran yang diserang oleh Amerika dan Israel. Itu memang terjadi karena Trump dengan Netanyahu. Itulah sumber orang yang ingin selalu memakai kekerasan. Dua berkumpul, terjadilah seperti itu, sangat berbahaya. Kalau kita lihat di Indonesia, selama kita merdeka, itu kurang lebih ada 15 konflik besar di Indonesia ini. Konflik besar itu apabila yang tewas lebih 1.000 orang. Ada ratusan ribu. 15 kali di Indonesia saja. Di dunia ini konflik itu begini, konflik dalam negeri, konflik luar negeri, antar negara, yang terbesar perang dunia, konflik juga itu. Dan hampir semua konflik itu menyebabkan begitu banyak orang kehilangan nyawa. Kita lihat dalam negeri dan juga tentu luar negeri hampir sama. Di Indonesia konflik yang terbanyak sebabnya karena ketidakadilan. Kenapa? Ada tindakan yang tidak adil dipandang orang. Yang tidak adil pemerintah. Contohnya sejak awal Permesta, PRRI, Permesta, DITII, kemudian Poso, Ambon, itu semua tidak adil sebenarnya. Di samping perang agama. Banyak lagi karena tidak adil. Ujungnya memang kadang-kadang politik, kadang-kadang agama, pada awalnya karena ketidakadilan. PRRI mengatakan pemerintah tidak adil kepada daerah. Ya. DITI Jawa Barat kan dulu dia pejuang. Kenapa yang pimpin kita bukan orang pejuang? DITI di Aceh, memang pemberontak konflik. Kenapa Soekarno tidak menepati janjinya? Tidak adil. Itu bermacam-macam. Sebab kedua, contohnya politik atau sosial, masalah politik. Banyak masalah sosial. Seperti Kalimantan, antara Madura dengan Dayak, itu masalah sosial. Dan beberapa tempat. Ada juga konflik karena wilayah. Persoalan di wilayah. Contohnya kita konflik dengan tim-tim. Karena kita rebut wilayahnya. Dia ingin merdeka, hanya peranglah bertahun-tahun. Juga Papua. Konflik sekarang karena wilayah. Ada konflik karena ideologi. Ideologi. Seperti Madiun. Komunis Madiun. Karena ideologi.
G30S. Itu ideologi. Ada juga kena agama. Walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama. Kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ada juga konflik karena sumber daya alam. Ya seperti sekarang ini. Amerika itu berperang menduduki ingin daerah yang semuanya negara kaya sumber daya alam. Venezuela kemarin diambil presidennya karena Venezuela kaya dengan minyak. Iran di samping politik karena kaya dengan minyak. Dulu Irak diduduki karena Irak kaya akan alam. Kalau di dunia ideologi juga. Kenapa Amerika berperang dengan Vietnam? Karena ideologi. Karena komunis. Seperti itu. Ada juga konflik karena ekonomi sosial. Dulu tahun 98 orang menyerang berkonflik besar, melawan hantam Cina atau gedung-gedung pemerintah dibakar karena masalah ekonomi sosial, orang susah. Itulah kira-kira. Di Indonesia tadi dari 15 konflik 9 karena ketidakadilan. Artinya kalau Anda semua, anak-anakku semua menjadi orang pemerintah, pusat daerah haruslah berlaku adil. Karena inilah menyebabkan keruntuhan. Jadi Indonesia ini dengan penduduk, walaupun kita ini begitu 240 juta, 280, alhamdulillah pada dewasa ini, tinggal Papua. Tapi apabila sedikit saja ada tindakan tidak adil atau susah rakyat, maka akan timbul konflik-konflik di wilayah itu. Karena pemerintah harus bertindak adil dalam tindakannya. Karena itulah yang sebagian besar menyebabkan konflik dan mematikan, menghancurkan ekonomi kita karena konflik itu. Karena ketidakadilan. Agama kita juga mengajarkan kita tentang hal tersebut. Inilah pandangan yang sangat penting untuk kita semua berbicara dengan. Nah, sekarang sesuai dengan diminta, apa peranan Indonesia dalam hal mendamaikan, mengurangi konflik di dunia ini? Pertama, itu adalah kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena di konstitusi kita, mukaddimahnya antara lain mengatakan Indonesia negara harus ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu undang-undang dasar. Jadi kita harus ikut serta dalam perdamaian itu. Dan kita melaksanakan itu. Yang pertama, punya ide untuk perdamaian dunia ini dalam bentuk politik kemerdekaan. Ialah Bung Karno dengan mengadakan konferensi Asia Afrika yang bulan depan dirayakan 70 tahun. Karena tahun 55. Konferensi Asia Afrika mendeklarasikan kemerdekaan, keadilan, kemerdekaan yang adil. Itu artinya yang damai untuk seluruh Asia Afrika ini. Bung Karno. Waktu Asia Afrika yang ikut baru 29 negara. Sekarang Asia Afrika negaranya lebih 60. 65 kalau tidak salah. Hampir setelah itu banyak sebagian besar negara merdeka. Tapi kemudian timbul konflik-konflik. Semua konflik di Asia ini hampir selalu disebabkan karena kolonial Inggris. Inggris yang menyebabkan hampir semua konflik di Asia ini. Sisa-sisa kebijakan Inggris. Kenapa Palestina dengan Israel berperang sampai sekarang? Karena Menlu
Inggris pada waktu itu 1917 hanya bikin garis di kertas, ini untuk daerah Yahudi, hanya bikin garis. Kenapa ada konflik di Thailand Selatan? Karena Inggris bikin garis, ini batas Malaysia, padahal Patani, Yala itu orang Melayu, dikasih masuk ke Thailand. Peranglah konflik sampai sekarang. Kenapa terjadi konflik di India dan Pakistan dulu? Karena garis semuanya. Kenapa terjadi Rohingya? Karena Inggris mendatangkan orang Bangla ke Burma. Waktu itu dua-dua jajahan Inggris. Nah itulah di Asia ini kita dipermainkan oleh kolonial dunia Asia ini, sehingga sekaranglah akibatnya. Kita juga Indonesia berperanan besar dalam perdamaian di Kamboja, di Filipina. Waktu zamannya Menteri Luar Negerinya Ali Alatas. Dia mempunyai peran bagaimana Indonesia itu mempunyai peranan nasional. Kita juga mengirimkan pasukan ke negara Afrika khususnya, mulai Uganda, Mesir, Sudan dan sebagainya untuk menjaga perdamaian. Jadi peranan Indonesia ini dalam perdamaian cukup besar. Tapi sekarang ini seperti saya katakan tadi, konflik sekarang ini ya antar negara Islam. Mungkin saja ada yang negara Amerika atau Israel yang membuat isu jika mereka berperang satu sama lain. Pakistan dengan Afghanistan, Yaman dengan Saudi, Sudan antara mereka. Sekarang Iran, dulu Iran dengan Irak 8 tahun perang, 1 juta orang meninggal. Libya. Jadi kita semua harus menyadari bahwa perang di negara Islam itu justru banyak, padahal tiap kali setidaknya 17 kali menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa perdamaian. Kita menyampaikan keselamatan, Assalamualaikum, menyebutkan Anda selama orang rahmati. Itu kita semua berdoa agar kedamaian kepada tersebut. Sekarang kenapa ini terjadi semua? Karena ada orang yang sedikit sakit jiwa, yang memang pikirannya ingin merusak orang. Ada juga. Ya seperti saya kata tadi, kebetulan bertemulah antara Trump dengan Netanyahu, dua-dua orang penyakit, ingin menyengsarakan orang, berkumpullah. Terjadi perang. Apa salahnya Iran bahwa membuat teknologi? Selesainya. Sekarang ini penting untuk para akademisi. Perang sekarang ini, kalau dulu perang dunia pertama, kedua, perang itu antara orang. Amerika mendarat sekutu mendarat Normandia menyerang Jerman yang siap sana. Sekarang tidak lagi. Sekarang ini perang di dunia ini perang teknologi. Jadi kalau Anda semua di sini ingin menyuatkan negara, teknologi lah yang memenangkan suatu bangsa. Bukan lagi orang, bukan lagi satu divisi, dua divisi. Ia memenangkan teknologi. Ia memenangkan roket yang hanya dikenok terbang menuju sana. Ia memenangkan yang menguasai drone kasih terbang ke sana. Ia memenangkan yang paling bisa bikin bom yang tidak lagi. Orang Palestina, orang Iran meninggal bukan karena ditembak, karena roket, karena drone, karena bom. Bukan orang lagi. Hampir 1000 orang meninggal di Iran karena roket. Ada baru 6 tentara Amerika yang meninggal juga karena roket. Artinya apa? Ilmu yang memenangkan perang ini. Teknologi. Jadi bagaimana pentingnya dewasa ini teknologi. Bukan hanya untuk perang. Kemajuan juga tidak ada yang bisa kemajuan tanpa teknologi.
Jadi boleh saja kita belajar apa saja, tapi sains dan teknologi lah yang menguasai kemampuan dunia ini. Itulah konflik pada dewasanya. Yang menang selalu yang menguasai teknologi. Bukan lagi banyak-banyaknya batalion, bukan lagi banyak-banyaknya berapa tentara, tidak lagi. Tapi yang menangkan berapa kau punya roket, berapa balistik, berapa drone, berapa tank. Itu yang menangkan perang di dunia ini. Dan itu yang menyelamatkan. Kita lebih berani, orang Palestina lebih berani daripada Israel. Tapi kenapa kalah teknologi? Semangat orang Iran lebih kuat dibanding Amerika, tapi karena teknologi. Walaupun Iran juga mempunyai teknologi yang terbaik di antara negara Islam. Dari sains dan teknologi lah yang memajukan dan sekaligus merusak dunia ini. Jadi ilmu. Dan ilmu itu asalnya dari universitas tentu. Kenapa Amerika maju teknologinya di Silicon Valley? Karena dekatnya ada Stanford, ada Harvard. Jadi di sekitar Jawa Tengah, Jogja ini begitu banyak universitas, mestinya di sini pusat teknologi Indonesia. Tentu boleh ilmu lain mendukung, pasti bisa. Saya juga belajar ekonomi, ngerti. Tapi bisa salah juga kalau orang tidak punya ilmu pengetahuan ekonomi sosial, bisa juga merusak negara. Salah memakai teknologi, salah kebijakan. Jadi bagaimana kita semua memakai teknologi dengan baik, tapi kita harus menguasai itu, teknologi itu. Nah, sekarang tentu bagaimana ini dihentikan? Konflik itu. Konflik bisa dihentikan apabila kita mengerti konflik itu. Pengalaman saya dari 15 konflik ini, minta maaf, 15 di Indonesia, hanya 3 yang diselesaikan dengan damai. Hanya 3. 12 diselesaikan dengan operasi militer. Dan minta maaf, 3-tiganya saya yang selesaikan. Dengan ilmu logika saja. Tidak perlu. Dan tentu keberanian. Waktu di Ambon, terbagi kota itu. Ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang. Kalau masuk daerah Islam, orang Kristen dipenggal. Ribuan, hampir 5.000 orang meninggal. Hanya karena yang membunuh merasa syahid. Hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya sudah masuk surga. Bagaimana menghentikan mendamaikan yang begitu? Pertama, ya tentu saya masuk semua daerah itu. Orang jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata. Bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka. Anda masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua, bahwa kalian itulah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Di Malino. Kenapa di Malino? Di kampung saya. Karena di situ daerah tidak ada teleponnya. Jalan cuma satu. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi dan tidak ada bisa orang telepon untuk mempengaruhi delegasi. 3 hari damai. Hanya 15 hari. Jadi setiap konflik itu pertama harus Anda mengerti. Poso juga begitu. Saya katakan semua masuk neraka. Di lapangan saya kumpul pimpinan. Anda lah pemimpin nanti di neraka. Para pendeta, para kiai, para ustaz. Anda semua pemimpin neraka. Membunuh orang tanpa salah. Berhenti. Jadi damai juga kadang-kadang mudah. Mereka bilang, laskar jihad. Bilang, damai itu Pak, tapi Bapak tidak mengerti Islam itu penting. Jangan kau ajar saya tentang Islam. Saya nehak gitu kali, saya bangun masjid, saya bangun anak yatim. Kau apa? Tidak ada. Berhenti dia.
Ya mesti dipatahkan niatnya. Langsung damai dalam 2 minggu. Pada sudah 3 tahun bunuh-bunuh mereka sampai 2.000-3.000 orang. Aceh lagi ingin merdeka. Saya bilang, bapak-bapak, siapa yang jajah Anda sehingga mau merdeka? Jawa merdeka, Sulawesi merdeka, Sumatera merdeka, Aceh merdeka. Cuma kita bersatu. Dia selalu bilang, kita dijajah sama orang Jawa. Siapa orang Jawa yang jajah Anda? Kita merdeka. Karena Aceh seperti saya katakan tadi, salah satu sebab dia berontak karena ketidakadilan. Aceh kaya dengan gas, dengan apa? Pusat gas dulu di Arun, di Sumatera, di Losomawe itu kaya banyak sekali. Tapi orang Aceh mendapat hanya 15%. Itu pun mungkin dikorupsi juga sama orang. Ya solusinya adalah kasih lebih banyak. Saya bilang sama 15, kasih banyak. Ini sekarang dapat 70%. Tidak apa-apa, dia warga negara Indonesia, bangsa kita. Kenapa kita mesti perang dengan bangsa kita? Ingin semua menentukan, silakan. Asal jangan merdeka, jangan tidak mau merdeka saja mau bicara. Satu saja. Yang lainnya kita bisa bicarakan. Selain merdeka, ya. Kemudian bilang mau bikin partai politik, bingung kita. Undang-undang kita hanya nasional. Terakhir, mau pulang kalau tidak ada partai politik. Akhirnya saya baca undang-undang otonomi khusus di Papua. Itu boleh bikin partai politik di Papua. Langsung tengah malam, jam 1 malam. Saya tidak tidur kalau komplain. Oke, boleh partai politik. Hanya selesai. Macam-macam. Mau ke pelabuhan, mau ini. Silakan. Mau menentukan sendiri bunga. Silakan tentukan bunga sendiri. Walaupun itu tidak sulit sekali. Selesai. 6 bulan. 6 bulan selesai. Jadi kalau Anda ingin mendamaikan orang, pertama ketahui sebabnya. Pelajari orangnya. Ini sedikit contoh saja. Lihat orangnya. Dia sama dengan di dunia ini. Kalau kita tidak tahu apa sebabnya. Tapi juga ngerti, saya ingin tambahin sedikit. Kenapa perang antara Rusia dengan Ukraina sudah 3 tahun tidak bisa berhenti? Karena Rusia itu ingin kuasai sebagian Ukraina. Ukraina dulu pusat teknologi daripada Rusia. Kapal induk dibikin di situ, pesawat terbang dibikin di situ. Jadi mereka punya kemampuan teknologi. Sekali lagi, teknologi melawan teknologi. Maka tidak setara. Walaupun dia kecil, tapi menguasai teknologi. Jadi itulah. Setiap perdamaian, setiap konflik di dunia bisa diatasi asal mengerti masalahnya agar seimbang dan ada suatu perjanjian win-win. Win-win. Nah, inilah. Tapi suatu negara yang bisa tangguh menghadapi itu apa-apa, biar negara itu cukup tangguh kekuatan ekonominya. Kita ini sekarang masalah besar dalam ekonomi kita. Kita defisit terlalu tinggi. Tahun ini susah kita atasi. Pemerintah susah mengatasi. Agar semua harus hati-hati. Bisa-bisa universitas anggaran pemerintah menurun. Sekarang sudah menurun lagi. Orang tua Anda mungkin tidak bisa kirim lagi uang sesuai biasanya. Maka Anda semua harus produktif. Kalau tidak produktif, tahun ini tahun akan datang bisa masalah. Kalau ekonomi sulit, bisa timbul masalah sosial. Setiap negara yang sulit ekonominya selalu dibarengi dengan kriminal yang tinggi. Kenapa tiap konflik ekonomi sulit pasti kriminal tinggi? Karena banyak orang menganggur, susah makan. Maka dia berusaha konflik. Jadi sekali lagi ujungnya, pertama Anda semua, bapak-bapak yang ada di sini, harus meningkatkan kemampuan riset, teknologi untuk apa kepada kedamaian dan juga di teknologi perang, teknologi untuk kemajuan negara, pertanian ke kimia ke apa harus tinggi. Tidak ada negara yang makmur tanpa itu. Sekali lagi. Kedua, kalau kita semua jadi pemerintah bertindak adil lah. Karena 10 konflik Indonesia karena tidak adil.
apakah gubernur, apakah daerah. Itu yang menjadi kita semua harus menyadari itu. Dan bulan Ramadan ini doa kita insya Allah dijawab ya Allah Subhanahu. Sedikit lagi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ibadah kita, doa kita, bagaimana umat Islam di dunia ini lebih damai. Sama damai, alhamdulillah damai kita di sini. Jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Umat Islam di seluruh dunia ini yang paling damai hanya di Asia Tenggara. Di Timur Tengah hampir semuanya konflik. Hampir semuanya atau terimbas konflik. Imbas konflik. Kenapa antara lain? Nah, ini lagi yang penting untuk Anda semua. Karena di sana, di Timur Tengah Islam itu kadang-kadang ada perang pendudukan. Di Asia Tenggara ini dibawa oleh para pedagang. Pedagang itu selalu ingin bernegosiasi. Tidak pernah ada pedagang bawa berkelahi untuk mencapai tujuan. Berbicara dengan baik. Maka salah satu hal yang penting bagi kita semua adalah bagaimana para Anda ini di samping menguasai teknologi, kemampuan ilmu adalah berusaha untuk menjadi entrepreneur pengusaha. Kenapa? Kita mayoritas penduduk ini 88,9%. Tapi ekonomi dikuasai oleh teman-teman kita yang non-Islam. Yang sebesar teman kita orang Tiongkok. Kenapa? Karena dia kerja keras, jujur, dan mempunyai ide yang banyak. Kalau kita semua tidak punya itu, kita akan kalah di negeri sendiri. Dan spirit entrepreneur harus dikembangkan lebih baik daripada ini Pak Rektor, Pak Pimpinan, harus lebih baik. Karena kalau tidak, habis kemampuan kita untuk membangun negeri ini. Itulah harapan saya. Dan jangan lupa, Rasulullah berdagang sejak umur 13 sampai 40, 27 tahun. Dia jadi Rasul 40 sampai 63, 13 tahun. Jadi Rasulullah lebih lama berdagang daripada jadi Rasul. Jadi bagi Anda semua, usaha, bisnis, ilmu pengetahuan semua penting. Tapi harus ada mendorong penguasaan ekonomi baik. Dan sekali lagi, penguasaan teknologi. Kita boleh banyak, tapi satu roket, satu bom turun habis kita. Itulah harapan saya apabila kita bicara konflik. Karena sekali saya ingin ulangi, perdamaian adalah akhir suatu konflik. Dan konflik akhir dalam suatu kedamaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlalu dibesar-besarkan gitu loh. Seolah-olah Bang Ade ini memotong video, padahal tidak. Tapi Bang Ade ini sedang membahas kenapa sih keluar ucapan dari Pak Yusuf Kalla seperti ini gitu. Tetapi memang salahnya kenapa tidak dijelaskan juga. Pak Yusuf Kalla mengatakan ini dalam rangka menjelaskan bahwa ini adalah pandangan dari orang-orang yang berkonflik, bukan pandangan Pak JK gitu loh ya. Mereka nggak salah juga, karena bagi mereka nggak ada ajaran Kristen seperti itu. Di Islam juga nggak ada ajaran Islam seperti itu. Benar mereka. Jadi tidak boleh juga menuduh Bang Ade itu yang memotong video itu. Tidak boleh juga. Karena ada beberapa media mainstream yang juga punya potongan-potongan dari kata-kata Bapak JK yang tadi dipertentangkan itu. Gitu Pak. Kepada pengacara Bapak JK, Bapak juga harus jujur. Tolong juga jangan menghakimi orang sebelum orang itu diadili di pengadilan. Negara kita negara hukum. Anda tidak punya hak mengancam siapapun. Negara kita menganut azas praduga tak bersalah. Dalam hal ini, kita tidak boleh menuduh Bang Ade juga. Karena yang berhak mendakwa Bang Ade maupun Abu Janda adalah pengadilan. Jangan pada berpendapat masing-masing, bahkan ancam-mengancam. Itu tidak baik, ancam-mengancam. Ini sudah diskriminasi rasis. Yang rasis itu kalian itu. Ngancam-mengancam. Itu diskriminasi namanya. Semuanya nyerbu Bang Ade itu. Kalian itu pengecut mainnya, keroyokan. Keroyokan Bang Ade dikeroyok. Ngomongnya pelan Bang Ade nggak ngotot. Kalian itu ngotot ngomongnya. Nggak kapok apa. Udah ditelanjangi. Itu, aduh. Terlalu barbar kata-kata seperti itu menurut saya, ya. Karena ini tidak menyelesaikan masalah. Ini Inyus juga tolong deh. Masalah ini jangan kalian datangkan biang gaduh di sini yang ngomong seenak udelnya, mendakwa orang, kemudian mengancam-ngancam orang dibiarkan. Bicara
di Inyus. Ini lama-lama Inyus radikal juga ini. Ya, ngancam-ngancam orang nih. Tolonglah ini KPA ini ditertibkan ini Inyus. Karena sudah nggak sehat ini Inyus ini. Kamu nggak kapok apa kamu? Pernah ditelanjangi? Di depan publik ngomong begitu. Di televisi nasional ngomong seperti itu. Itu tidak bagus gitu. Ini Aiman ini membiarkan itu terjadi. Orang diancam-ancam. Kalau mau diskusi, nggak usah ngancem-ngancem. Biasa